Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama kini datang dari rudal Atmaka Turki, yang mereka kabarkan bakal diekspor lebih dari 500 batang rudal ke sejumlah negara, termasuklah diantaranya adalah Indonesia, bos. Nah loh, lantas negara mana sajakah itu yang dimaksud? Rudal Atmaka versi apakah ini? Dan berapakah sebenarnya rencana total yang akan diekspor ke Indonesia? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian lanjut kabar kedua nanti yang tak kalah mantap seperti yang kalian tahu. Kemarin, Indonesia telah sukses memberi hibah paket alutsista kepada negara sahabatnya yaitu Kamboja, yang disebut berisi ratusan senjata dan ratusan ribu amunisi buatan PT Pindad. Termasuklah senapan serbu SS-2 dan juga pistol G2 Elite, bos. Dan ternyata yang terbaru tak cuma Pindad doang yang bakal memberi hibah ke Kamboja ini. Tetapi Tiongkok ternyata juga bakal ikutan memberi hibah ke Kamboja, bos. Dan tak main-main, hibah Tiongkok ini pun berupa 2 unit kapal perang rudal. Nah loh, kapal perang apakah itu? Mengapa Tiongkok tiba-tiba ikut-ikutan memberi hibah ke Kamboja? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Turki yang kabarnya bakal mengekspor lebih dari 500 rudal Atmaka ke beberapa negara, salah satunya kita Indonesia. Ngeri, sedap, panen cuan Turki, bos. Dan memang seperti yang kita ketahui, dulu kontrak pengadaan rudal Atmaka Indonesia yang rilis di pemberitaan adalah sebanyak 45 unit, bos, lewat perusahaan pertahanan lokal yaitu PT Republik Devesindo yang bertindak sebagai agen penjualan untuk pengadaan batch awal Atmaka. Dan kini kabar maknyosnya yang terbaru diwartakan oleh Defense Security Asia yang katanya mengutip lagi dari media pertahanan Turki, menyatakan bahwa Turki akan mengekspor total lebih dari 500 rudal anti kapal Atmaka, dan pembelian ini pun mencakup komitmen dari Indonesia dan Malaysia. Nah loh, ternyata Malaysia juga ikutan nih, bos. Dimana katanya Malaysia bakal menjadi negara Asia Tenggara kedua setelah Indonesia yang memilih rudal anti kapal Atmaka. Dan akuisisi rudal ini pun dilakukan melalui pengadaan 3 unit kapal Littoral Mission Ship atau LMS Batch 2 yang akan dibangun oleh perusahaan Turki yaitu Safunma Teknolojire Mühendislik atau STM dalam kurun waktu 3,5 tahun. Nah, jadi ya memang belum diketahui, bos, berapa jumlah total rudal Atmaka yang mau diborong Malaysia dan juga Indonesia di masa depan. Maksudnya untuk batch kedua dan seterusnya, bos. Karena tadi dibilang Indonesia batch pertamanya 45 unit. Nah, namun perlu kalian ketahui bahwa dulu memang sempat diberitakan oleh media Turki, yaitu Safunma Sanayis, seperti yang admin tampilkan berikut, yang mengatakan bahwa ekspor perdana rudal anti kapal roket Sun Atmaka, rudal Angkatan Laut Nasional pertama Turki, dilakukan ke Indonesia. Dan menurut Jens, Indonesia awalnya akan memasok 45 unit rudal. Namun lanjut media Turki ini pun menyebut bahwa di masa depan diperkirakan jumlahnya akan melebihi 300 unit rudal, bos, yang dibeli Indonesia. Nah loh, ngeri, sedap. Artinya di sini laporan bahwa Turki akan mengekspor lebih dari 500 rudal Atmaka ini pun sepertinya benar-benar bakal terjadi, di mana lebih dari 300 unitnya adalah untuk Indonesia. Mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Kamboja, bos. Jadi ternyata baru-baru ini tak cuma Indonesia yang menghibahkan alutsista untuk Kamboja ini, tapi Tiongkok juga mau hibah alutsista ke Kamboja berupa 2 unit kapal perang rudal, bukan kaleng-kaleng. Dimana setiap hibah ini pun ya sudah menjadi rahasia umum, bos. Pastinya ada maksud dan tujuan tertentu. Ibarat kata ya ada udang di balik bakwan. Kalau Indonesia hibahkan juga salah satu tujuannya adalah sebagai ajang promosi. Dan juga Indonesia mengharapkan timbal balik nih. Harapannya yaitu Kamboja puas
dan lanjut mau membeli produk-produk alutsista Indonesia. Nah, pertanyaannya kalau China apa nih tujuannya bos? Oke, jadi dikutip dari Indomiliter, kapal perang yang akan dihibahkan oleh China ke Kamboja ini pun bukan kapal yang kelas kaleng-kaleng bos, tapi ini merupakan sebuah kapal korvet tipe 056 Jiangdao Class. Tak main-main, kapal ini pun dapat dilengkapi dengan berbagai macam sistem persenjataan termasuk rudal anti kapal YJ-83. Dan Kamboja sendiri pun telah mengumumkan bahwa China akan menyediakan 2 kapal perang korvet secara cuma-cuma alias gratis tis-tis untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Kamboja. Dan kapal ini didonasikan Tiongkok kepada Angkatan Laut Kamboja, katanya adalah sebagai tanda lain dari hubungan militer yang erat antar kedua negara. Nah loh, ada apakah gerangan nih bos? Oke, jadi donasi kapal korvet ini pun ternyata dikaitkan dengan pembangunan pangkalan Angkatan Laut Ream di Kamboja yang didanai oleh pemerintah Tiongkok bos. Meskipun awalnya disebut Tiongkok membangun pangkalan itu untuk memperkuat Angkatan Laut Kamboja, tapi nyatanya kapal-kapal perang Tiongkok pun malah ikut parkir di sana. Di mana pada bulan Desember 2023 kemarin, kapal perang Angkatan Laut China diketahui mulai berlabuh di Lanao Ream, Kamboja. Dan sampai bulan April 2024, diketahui 2 unit kapal perang China itu terus ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut Ream, Kamboja. Dan akibat hal ini muncullah isu-isu bahwa militer Tiongkok akan menempatkan secara permanen armada PLA Navy-nya di Kamboja. Nah loh, ngeri sedap. Namun ya amsyongnya pangkalan itu pun berada sangat dekat dengan Vietnam dan juga Malaysia bos, yang memang juga memiliki sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Bahkan baru-baru ini China lagi-lagi menggertak Malaysia dengan mengirimkan armadanya ke dekat proyek gas Malaysia dan memprotes proyek itu karena dianggap Tiongkok melanggar wilayah kedaulatannya. Cukup amsyong. Kayak mana ceritanya ya kan? Kok wilayahnya bisa sampai ke dekat Malaysia? Dan terkait hal ini ya, kalau bisa Malaysia jangan ada kata nego-nego lah. Jangan lunak kalau soal masalah kedaulatan bos. Seperti Indonesia dulu tegas. Tidak ada kata negosiasi kalau masalah kedaulatan. Dapat kalian lihat berita-berita yang admin tampilkan tahun 2020 ini, di mana Indonesia menolak tawaran negosiasi China terkait batas dan hak maritim, yang sudah jelas-jelas itu jauh dari wilayah Tiongkok. Jadi untuk apa nego-nego lagi ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hibah kapal perang Tiongkok kepada Kamboja ini? Apakah kedepannya bakal membuat pusing kawan-kawan ASEAN yang bersengketa laut dengan China di dekat Kamboja seperti Vietnam dan Malaysia? Karena sudah admin bilang dulu bos, pelan tapi pasti armada Tiongkok ini pun bakal mendekat ke wilayah kita. Jangan pula sampai kayak Filipina ya kan? Dulu enjoy baik. Sekarang setelah Tiongkok sudah kuat, barulah mereka kelabakan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.